apakah kita unggul, apakah kita kalah, nih gitu kan? Gimana? Boleh saya jujur ngomong? Oh boleh, kita harus jujur ngomong. Nggak kenapa bisa menang di kelas atas pada budget sekian gitu kan. Oke. Ya silakan denger aja gitu loh. Kalau mereka ada salah ya Ya silakan kasih protes tahu aja ke kita. Iya, gitu ya. Gitu. Gitu. Sorry boy, gue Oke. potong sedikit boy. Oke. Jadi gini, ini gue ngalamin di gue sendiri ya. Oke. Halo Black Belt semua, episode 4 Black Talks. Wow. Wih, sama senior gue nih. Gue di sini biasanya ngerasa paling muda nih kok, tapi ternyata hari ini Ada yang lebih tua. biasanya paling tua, sekarang paling muda gue. Ternyata sama, ini master senior ada Ko Maslim Januanto sebelah tengah nih. Halo, Ya, apa kabar? Hai, baik. Yang ujung nih ada, ini juragannya MGK nih kayaknya nih. Halo Bos, apa kabar? Baik. Waduh, yang belum tahu nih, Ko Maslim ini, wah dia mah lengkap ya kok ya. Kita kenal udah 20 tahun lebih kali kok ya. Ada ya. Jadi dia nih installer iya. Sekarang jadi importir iya. Juri lokal dan internasional. Wah, sempat jadi juri favorit juga. Diborong semua. Terus dia juga seorang desainer speaker builder, luar biasa, engineer lah, pokoknya keren lah nih. Ini guru gua nih, salut. Ko Maslim. Kalau yang ujung, waduh, ini sih salah satu langganan juara, gua nggak berlebihan. Boleh lah, lu juara lumayan sering dong, Bos. Lumayan ya. Nah, salah satu kecabangan kalau Ko Maslim sama Ko Ferdi tahu kan, di Black Auto Battle nih kan lengkap lah ya. Yang doyan modif ada mainannya ya kan, yang doyan dyno mesin-mesin ada. Terus kita juga punya car audionya juga lengkap ya. Ada SQ, ada SQL, ada SPL juga. Seru banget lagi ya. SPL. Dan Ko Maslim udah jadi juri SQL kita udah tahun keberapa ya? Tahun ini ya? Tahun ini masuk tahun keempat ya? Tahun keempat ya? Tahun keempat. Lama juga ya? Nggak berasa ya? Lumayan ya. Nah, kita akan sedikit ngobrol banyak nih soal Black Out Loud-nya yang di BAB nih kok. Jadi gini, kan kita nih waktu dulu sekedar zaman kita agak bertahun-tahun dulu ya, mungkin awal 2007-2008 tuh kan dengan juri-juri yang lama. Dulu kan kita punya custom sendiri ya, punya punya score sheet sendiri terus punya regulasi sendiri, punya CD, bahkan dulu ada lagu wajib karena kita punya ngeluarin CD juga waktu itu. Iya, nah, betul. Bergilirnya waktu segala macam, asosiasi kan sudah mulai datang ya ke Indonesia ya. Kalau dulu awal-awal suka, kalau katanya sih kalau tahun 90-an tuh asosiasi pada nggak akrab gitu kan. Kalau 2000-an ini kan era milenial, asosiasinya pada temenan lah, pada akrab gitu kan. Nah, ini kalau Ko Maslim sendiri sebagai Ko Maslim ini ijazah jurinya ada apa aja kok ya? Certified-nya? Ada EMA, terus ada USACI, terus ada Ayaska, ada Meka, ada Icon. Lihat, jadi ada 5 asosiasi atau 6 asosiasi besar dunia itu yang ada di Indonesia. Ko Maslim Januanto ini pegang certified-nya semua, luar biasa dong. Kita berarti nggak salah narasumber lah kali ini. Nah, mau ngobrol nih kok dari sistem regulasi, kita ngomong SQ dulu berarti ya. Regulasi SQ, score sheet SQ, CD SQ, softwarenya gitu kan. Dari semua itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Tuh. Ya, itu Ko Maslim bisa cerita nggak misalnya apakah dari Eropa nih ada ciri khas sendiri? Gitu. Ada. Nah, terus kalau Amerika bisa cerita nggak, kalau gimana kok? Bisa. Kita mau ambil dari mana dulu nih sekarang? Boleh, bebas. Bebas. Gini deh, kita ambil contoh EMA ya. Okay. EMA itu kan kiblatnya ke Eropa ya. Eropa, oke, betul. Jadi EMA itu adalah singkatan dari European Mobile Media Association. Ya. Jadi kiblatnya ke Eropa. Jadi EMA ini kita lihat kalau dari sisi pembuatan score sheet-nya, tata menjurinya itu lebih mendetail. Jadi boleh saya bilang itu lebih teknikal. Lebih teknikal. Jadi selain kita, misalnya kita sebagai juri, ya kita diajarin di sana bahwasannya selain kita menjurikan tonal balance itu adalah
balance daripada Suara. frekuensi tinggi, menengah, dan bawah, high, mid, low. Dan di sisi setelah tonal balance itu lebih menekankan kepada sisi teknikal. Teknikalnya seperti apa? Posisi. Di sana itu ada penjelasan bahwa posisi-posisi suara ini seperti begini, di tengah, di center, left center, dan right center, fokus, dan sebagainya. Seperti itu. Dan untuk itu sekedar penjelasan singkat tentang EMA. Kemudian kita lihat ada CD yang ke Meka. Kita cerita Meka ya, Meka. Nyebrang benua nih kita ya. Benua. Jadi satu Eropa, satu Amerika. Kalau kita bedah CD-nya, kalau Meka itu CD saya rasa lebih cenderung kepada tonal balance. Tonal balance. Jadi di sana itu kita sangat sulit sekali menemukan technical track yang ada di situ. Dan kebanyakan di situ banyak lagu yang diputar. Jadi dari satu sisi karena kita harus menjudge tonal balance yang bagus dan keterbatasan dari teknikalnya itu ya itu skill untuk juri itu harus lebih mumpuni. Pengalaman gitu ya. Untuk memecah, jadi membagi dari si track lagu ini dirubah, dikonvert menjadi track yang teknikal gitu ya. Seperti itu. Tapi ya syukur bahwasannya di tiap asosiasi itu mereka sertakan tata cara kita untuk menilai dan penjelasan cara teknikalnya ada dalam bentuk rulebooknya. Jadi emang tiap-tiap asosiasi dan kebetulan mewakili benua kiblatnya itu berarti emang ada ciri khasnya masing-masing. Ada ciri khasnya masing-masing. Ada ciri khasnya masing-masing. Dan kemudian juga ada AYASKA. Jadi seperti kita ketahui sebenarnya kalau asosiasi yang paling tua lah ya. Tua dan paling awal itu adalah AYASKA kan. Ya. Jadi boleh kita tarik suatu kesimpulan, kebanyakan asosiasi yang ada sekarang ini juga boleh kita mengkiblatnya sumbernya adalah dari seperti AYASKA itu gitu. Basic pemikirannya Jadi kalau kita lihat ya, kalau begitu kita beda tentang technical tracknya segala macam, rulebooknya ya kurang lebih hampir sama lah. Hampir mirip-mirip di situ. Nah, kalau nggak salah Komasi waktu itu ngambil international jazz license-nya itu di Salzburg gitu ya? Salzburg, di Eropa. Di Eropa ya waktu itu ya, seru banget ya. Nah, Komasi kan udah pernah ke sana, terus saya juga suka lihat di sosial medianya Komasi kan aktif banget ngejuri di paling tidak di Asia gitu kan. Ya kan di Asia waktu itu pernah Asia segala macam gitu ya. Nah, itu kan jalan-jalan negara lah, jalan-jalan ke beberapa negara, banyak negara bahkan pasti kan mendengar mobil karena jadi juri. Nah, itu bisa dibilang nggak mostly ya perbedaan mendasar antara mobil-mobil Indonesia gitu ya sama negara-negara Asia, kita nggak usah jauh-jauh dulu Eropa lah gitu ya, yang susah ya. Asia Tenggara deh, ASEAN gitu. Apa kok biasanya ciri khasnya itu? Apakah kita unggul? Apakah kita kalah? Nih gitu kan? Gimana? Boleh saya jujur ngomong? Boleh, kita harus jujur ngomong. Sampai beberapa negara yang saya jurikan waktu itu ya, dari ada Thailand, ada Filipina, ada China, ada Taiwan, Malaysia, Singapura, ya kan segala macam. Bukan kebetulan karena saya orang Indonesia ya. Waktu saya menjurikan itu saya berani mengatakan bahwa Indonesia kualitasnya di atas rata-rata daripada mereka. Black Pals, tepuk tangan. Jadi Indonesia secara Komasi melihat di Asia berarti kita leading lah kita ya. Leading. Dari sisi mana? Dari suara apa? Dari sisi suara, dari sisi tuning ya. Itu kita jauh lebih unggul. Gitu. Tapi kalau untuk sisi instalasi, craftsmanship gitu ya. Craftsmanship mungkin yang di sini kita juga udah unggul sebenarnya. Cuman dari satu sisi yang untuk lebih unsur seninya saya rasa masih dipegang oleh Thailand. Thailand lawan berat ya. Dia jadi nggak hanya bola nih ternyata. Jadi kalau untuk sisi suara saya hampir tidak meragukan kemampuan orang-orang Indonesia yang membuat di masa-masa begini kita butuh sesuatu suntikan buat ngebanggain NKRI ya. Salah satunya dari Kara Audio berarti ya. Iya. Saya bertanya sama Boy. Gimana? Dari beberapa tahun yang lalu yang event Black Outlaw ini untuk di Black Auto Battle lah ya. Black Auto Battle. Perkembangan untuk SQL-nya itu gimana? Meningkat nggak? Jauh nggak sampai sekarang nih? Nah, kalau kita ngomong SQL nih,
sebenarnya ini tadi pertanyaan mau gue lempar nih sebenarnya. Tapi karena doi senior gue colongan ke gue nggak apa-apa lah. Kalau SQL itu luar biasa ya. Jadi dari tahun ke tahun orangnya kan kebetulan kalau di Black Auto Battle ini kan orangnya ikutan tur ya. Apalagi kalau turnya Jawa nih. Yeah. Ibaratnya kotanya kan kita ketahuan kota-kota besar Jawa kan, Semarang, Jogja, Solo, Malang, Surabaya, Bandung, ya sama Jakarta lah gitu ya, 7 kota leading itu. Ada satu kota lah biasanya Purwokerto kan kita nyempil karena ya. itu kan pesertanya biasanya ikutan terus kan. Dan itu karena menurut saya tuh SQL bedanya tuh dia lebih open. Jadi semua orang, Kak Ferdi pasti setuju ya, semua orang dengar gitu kan. Kalau di SQ kan yang dengar cuma juri, tunernya sama yang punya mobil lah ibaratnya bertiga. Orang lain tuh belum tentu bisa dengar mobilnya. Bisa sih kalau minta, tapi kan kalau nggak minta lebih kan tertutup lebih tertutup lah gitu. Dengerin apa segala macam lebih ajaib lah kalau SQ. Kalau SQ kan orang awam pun bisa di samping-samping. Iya, di samping-samping gitu. Penonton. Bahkan kalau di Black Auto Battle, kalau kau masih lagi ngejuri, di tengah situ kan, di belakang kan meja admin tuh. Iya, Di dalamnya ada teman-teman kita lah, kru-kru ya, kita sebutin aja. Ada Bayu di situ, ada Jamil kan ya, ada almarhum Mas Tabah, segala macam. Itu sampai teman-teman itu aja bisa tahu, ini enak nih mobil nih. Dan dia nggak tahu emang apakah menang atau enggak, tapi kayaknya enakan mobil 1 dan mobil 2. Tapi ternyata ketika resultnya keluar, yang menurut mereka enak itu, ya ternyata dia lah menang gitu. Nah, emang uniknya kalau di SQL gitu, dan dari tahun ke tahun, kalau di Black Auto Battle ya 2 bulan sebelum event sih slotnya udah penuh bos. Jadi waktu kapan tahu lu mau daftar gak bisa, bukannya gak boleh daftar. Sama nih SQ nih, kita doain November ini katanya kita akan buat satu event konsep baru. Ya ntar tunggu gongnya, pasti insya Allah penuh lagi nih kok. Iya. Nah, gue belok dikit nih ke Kak Ferdi. Ya kan, lu ngegawangin, ya gue simpulkan lu salah satu kampion di SQ lah di Jakarta lah ya, di dunia SQ gitu. Nah, dari tadi kan kita ngobrolin asosiasi gitu kan. Lu juga pernah tanding di gua dan juara juga pernah ya. Dapat hadiah juga. Hampir semua asosiasi ya. Hampir semua asosiasi. Nah, Ferdi, ini gua belok dikit nih. Kan kalau mobil-mobil baru nih, itu kan mostly rata-rata mereka kayak dilahirkan untuk susah di-upgrade nih audionya. Salah satu contohnya kalau gua ngelihatnya dari head unit. Ya Bang Asim ya. Head unit kan udah integrated gitu. Kalau dulu kan single din-nya ukurannya mau pakai head unit Pioneer atau Alpine atau apa gitu kan, cuman cabut yang lama, ganti head unit langsung jadi kan, RCA-nya udah pre-OT 3 segala macam. Sekarang kan susah kan, mau diganti yang aftermarket belum tentu moldingnya sama semua segala macam. Nah, dulu di toko itu ada ini nggak sih, ada apa istilahnya? Ada solusi nggak gitu? Dan kenapa sih harus upgrade audio? Kalau dari kacamata lo apa? Kenapa harus upgrade audio? Ini kalau menurut gue ya, kalau masalah head unit integrated, sekarang kan udah banyak juga ya, terutama Vogue dia kemarin prosesor yang udah bisa high input ya, tanpa mengganti head unit. Oke. Jadi tanpa mengganti head unit, si head unit dan si prosesor itu bisa tersambung dengan sempurna gitu ya. Jadi fitur-fitur original dari si head unit untuk connect ke fitur mobilnya dia udah hilang. Oke. Jadi sumber playernya tetap si head unit asli lah gitu kan. Bahkan yang sekarang udah disertakan oleh Bluetooth dan Bluetooth USB jadinya kayak misalnya hard disk yang kapasitas besar pun bisa langsung dimainkan tapi via prosesor itu gitu. Oke. Dan streaming ya. Oh gitu ya. Streaming Spotify segala macam udah semua ya, pokoknya yang fasilitas digital itu bisa terintegrasi dengan alat ini sih, prosesor pintar ini ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, terus kenapa alasan lainnya selain itu ya, kan suara pasti lebih bagus segala macam. Kalau alasan lain untuk upgrade audio apa? Kalau dari lu ngerayu customer nih, tadinya gue cuman mau ganti ini doang deh gitu supaya suaranya lebih bagusan dikit gitu. Lu biasanya ngerayu kayak apa? Biasanya gini, kalau upgrade audio biasa sih faktor yang paling besar itu dari teman ke teman ya. Oh gitu. Nah, itu dari teman ke teman, baru akhirnya dia dengar mobil temannya kok lebih enak. Oke. Atau apa? Atau bisa juga sebelumnya mereka memang udah pernah main audio. Jadi kalau mereka yang lebih terbiasa main audio, dengan audio standar itu biasanya mereka tetap aja ada kurang. Gitu ya. Jadi boleh dibilang emang audio standar itu di mobil apapun tanda kutip emang tidak seenak yang udah upgrade-an ya. Betul. Kalau kita ngomongin mobil yang high end pun mungkin kalau mobil-mobil yang mewah sekalipun mungkin ada yang beberapa enak ya. Tapi ada juga yang nggak enak berarti ya.
Ada juga sih. Gitu ya. Tapi ada yang saya tambahkan, tapi skill daripada installer juga harus mumpuni. Kenapa nih? Installer hubungannya dengan apa nih? Si prosesor tadi? Iya, untuk membuat suara yang lebih baik. Oke. Ya tentu dia harus punya dasar teori yang cukup kuat. Kemudian praktikalnya. Oke. Ya, untuk tuning suaranya. Suara lebih bagus lah gitu ya. Karena kan itu digital kan? Iya, digital. Soalnya kalau saya lihat, ya dulu lah kalau zaman-zaman masih aktif di media audio kan emang baca gitu kan tiap hari kan. Terus kemarin lihat, gila nih prosesor 30 band lah, segitu lengkap fasilitas crossovernya segala macam. Itu emang dibutuhkan installer, tanda kutip installer beneran gitu ya, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya itu adalah base-nya itu semua Audio Pro yang dikembangkan untuk penggunaan di mobil. Oh, jadi prinsipnya teknologi itu sebenarnya sudah lebih dulu di professional audio sebenarnya. Di aplikasi selanjutnya ke car audio gitu. Iya. Oke. Nah, untuk apa ya? Kita ngomong harian, sistem harian yang proper gitu ya. Jadi misalnya bapaknya mau denger yang karena gue suka rock gitu kan, rock enak nih. Mamanya senang lagu-lagu mendayu-dayu atau K-pop gitu kan. Terus anak sekarang kan juga K-pop seneng juga kan, anak K-pop gitu. Atau misalnya sekedar dengar dari gitu-gitu, tapi udah enak gitu. Itu yang dilakukan minimal tuh standarnya apa sih? Stage 1-nya lah gitu. Kalau misalnya kita bilang audio ya, untuk stage 1, itu pasti speaker ya. Oke. Speaker, ampli, subwoofer. Urutannya itu. Oke. Itu sebenarnya udah jadi satu kesatuan, satu paket gitu loh. Bisa dipisahin. Jadi speaker, ampli, subwoofer dan prosesor itu kalau zaman sekarang udah nggak bisa dipisahkan. Betul. Bahkan gue lihat tuh di internet udah integrated ya sekarang ya. Betul. Jadi si power dan prosesor itu jadi satu. Tapi yang paling utama kan sebenarnya kembali kepada semua itu kan pertama driver. Bukan. Harus ada duit dulu. Oh. Kalau itu mah apa aja kok harus ada duit. tapi benar ya sih. Jadi drivernya dulu. Kalau misalnya suruh milih misalnya, gue cuma punya uang anggaplah ya 3 juta deh. Iya. Kalau suruh beli untuk sistem yang ada, mendingan gue ganti prosesor integrated gitu, speakernya standar, atau gue ganti speaker dulu. Speaker dulu. Iya. Speaker dulu langsung efeknya ini ya. Langsung kedengeran. Oh. Karena kalau prinsip gue sih yang hasil bunyi sih speaker dan driver ya. Gitu ya. Oh jadi cari speaker yang emang pas lah ya, pas sesuai budget tapi ya best buy dengan kualitas yang baik tentunya ya. Oke. Nah, kan di speaker nih rata-rata gitu kan kalau entry level 2 way lah ya. Dan untuk level lanjutan 3 way bahkan ada yang kita beli cuma drivernya doang, milih lah campuran itu untuk next stepnya gitu kan. Nah, kalau secara dari Komaslim, secara Komaslim kan speaker builder nih kok. Apakah memang 3 way itu pasti lebih bagus dari 2 way? Ataukah ujung-ujungnya gimana tuning atau gimana nih? Ujung-ujungnya tuning. Enggak bisa. Ini gimana bisa cerita nggak? Kelebihan 2 way, kelebihan 3 way, kekurangannya dan dengan hubungan dengan tuning tadi. Oke. Jadi gini. Kalau tadi sama Pak Ferdi bilang bahwa yang utama itu kan adalah speaker dulu. Oke, speaker. Di sini saya sampaikan bahwasannya memang betul sekali bahwa speaker yang paling utama. Oke. Karena speaker itu adalah perubahan dari sinyal elektrik menjadi akustikal kan. Oke, ya. Jadi di situ menjadi sumber suara akustikal yang untuk kita dengar kan. Iya. Jadi ibaratnya itu speaker itu memang kayak bibir kita gitu. Oke. Jadi kalau ibaratnya gini, bibir itu yang kita bisa bernyanyi indah, gitu, bernyanyi indah segala macam. Kalau kita dikaruniai dengan bibir yang bagus segala macam. Tapi kalau misalnya kekuatan nafas, pengolahan nafas kita kurang bagus, itu yang ibaratkan dengan amplifier, kan percuma juga, nggak bisa mengeluarkan suara kan. Atau kita punya dengan nafas yang kuat segala macam ya, tapi pita suara kita, bibir kita kurang bagus dalam hal mengolah vokal, tentu akan kurang bagus kan. Jadi benar, jadi kita ibaratkan bahwa speaker itu adalah seperti itu. Oke, jadi speaker dulu. Nah, kalau 2 way 3 way-nya tadi gimana? 2 way 3 way jadi sebenarnya saya itu semua kembali kepada keinginan atau kebutuhan gitu. Oke. Kalau konsumen merasa bahwa dengan 2 way
kita kembali lagi, kalau two way itu kan kenapa dia dikatakan two way, three way, four way segala macam, itu adalah berapa jenis driver speaker yang kita pakai. Yang terpasang gitu ya. Oke. Kalau yang biasa dikatakan two way itu adalah tweeter dengan mid bass atau woofer. Itu two way. Itu untuk depannya. Tapi kalau udah digabungkan dengan sebuah subwoofer, itu bukan two way. Itu udah termasuk three way. Oke. Atau kalau dia nggak pakai speaker three way di depan, di belakang ada tweeter, ada mid string, ada woofer, ada subwoofer, itu masuk four way. Itu semua speaker harus dihitung. Oke. Nah, kenapa kita penjelasannya kenapa two way, three way segala macam dengan multi driver? Nah, kesimpulannya di dunia ini belum sanggup diciptakan sebuah speaker driver yang mampu mereproduksi suara dari 20 Hz dalam rentang pendengaran manusia sampai 20 kHz dengan sempurna, dengan kekencangan bunyi yang sama dengan level yang sama gitu. Nah, kita nggak ada, maka digunakan multi driver. Nah, kembali lagi kebutuhan. Kalau sekiranya tweeter dengan woofer atau mid bass cukup untuk mereproduksi suara atau ditambah dengan subwoofer yang di belakang itu cukup mereproduksi suara lengkap dari 20 sampai 20 kHz udah cukup gitu sebenarnya. Cuman kebutuhan sekarang ini kan kalau di sound system mobil itu kan dari konsumen, dari installer, dan pihak yang lain itu kan lebih kritis sekarang ini. Tuntutan itu makin hari makin kritis. Dengan adanya perkembangan teknologi, dengan adanya keinginan, dengan adanya kebutuhan, itu kan makin meningkat gitu kan. Tentu akhirnya menuntut sebuah kualitas yang hasil suara setara dengan home audio atau pro audio atau segala macam. Dan keinginan mereka menghadirkan semua panggung itu adalah di atas dashboard gitu loh. Jadi tantangannya adalah karena audio ini mengkiblatkan, tanda kutip mengarahnya emang ke home audio atau bahkan pro audio. Iya, tapi sebenarnya semua itu mau pro, mau home, mau car, mau apapun juga ya semuanya sumber teori ini adalah satu. Jadi ada teori lain yang mengatakan bahwa teori ini untuk ini itu kalau ilmu audio ya adalah satu. Cuman kebutuhan dan pengkhususannya untuk apa gitu loh segala macam. Jadi artinya ya kita bisa menghadirkan sebuah frekuensi lengkap dari 20 kHz. Kemudian kita bisa menata tata panggungnya. Jadi tata panggung itu artinya kalau pemain musik itu main di panggung, tentu ada posisi-posisi pemain gitar, pemain bass segala macam. Tentu juga harus bisa diproduksi mendekati aslinya. Walaupun tidak mirip lah gitu ya. Tapi kenyataannya selalu apalagi kalau audio high end itu ya berbunyi lebih indah daripada aslinya gitu loh. Malah lebih indah daripada aslinya ya. Iya. Nah, pernah nggak sebagai satu contoh kalau kita punya drum, kita pukul simbal, sense itu halus apa kasar? Kalau di yang audio bagus itu ya lebih halus biasanya. Iya. Kalau aslinya kan puas gitu kan, kencang banget gitu kan. Kemudian dia sustain-nya itu kan enggak sepanjang dengan yang diproduksi. Makanya sekarang bahan-bahan speaker ya makin eksotik juga makin banyak kan. Makin banyak dan makin mahal. Mahal. Misalnya ada diamond tweeter, titanium dome apa segala macam luar biasa. Nah, kalau balik lagi nih, saya mau nanya pertanyaan singkat. Kalau Mas Rim sendiri pilih two way apa three way? Pilih salah satu nih. Bagi saya tidak ada persoalan antara two way atau three way selagi seperti yang tadi saya jelaskan, kita bisa menghadirkan frekuensi lengkap. Nah, frekuensi lengkap itu yang kita cerita adalah tonal balance, keseimbangan antara balancing antara low, mid, high segala macam. Kalau kita di situ kebutuhan kita hanya mendengarkan itu cukup, ya silakan gitu. Gitu. Tetapi apabila kalau misalnya konsumen itu sudah kritis, dia sudah bisa membedakan tata letak panggung. Tata letak panggung itu imaging suara, atau soundstage atau ketinggian panggung suara seperti apa layaknya di panggung, ya tentu tuntutannya boleh kita memakai yang three way. Karena kita untuk menghadirkan frekuensi mid itu untuk lebih di atas dashboard.
Ya, sesuai kebutuhan dan pengalaman juga kadang-kadang ya. Saya juga kadang-kadang sering kali gitu ngedengar kalau lagi event gitu kan ngedengar. Kadang-kadang ya two way belum tentu kalah loh sama three way. Belum tentu. Kita ngomong tuningnya benar ya. Maksudnya ya dengan pengalaman ilmu cupu saya lah, ilmu goblok-goblokan gitu. Ini kayaknya akan tuh dengan three way kadang-kadang. Dan banyak kenyataan di yang pernah pengalaman kita dengar bahwa three way jauh lebih lebih jelek gimana sih? Lebih jelek Karena artinya bukan sekedar lebih banyak duit kita beli three way jaminan lebih bagus ya nggak bisa ujung-ujungnya tuning juga. Nah kalau dari Coverly sendiri emang sesusah itu kalau tuning three way emang? Lu kan garda terdepan nih. Enggak juga ya. Enggak ya? Ya maksudnya kalau two way sama three way emang tuningnya sebenarnya sama. Basicnya sama ya. Basicnya sama. Tergantung balik lagi ke kemampuan si drivernya aja. Ya seperti yang Mas bilang tadi. Jadi ada driver yang kalau kemampuan berarti ada driver yang tanda kutip mudah ditaklukkan, ada yang tidak gitu. Iya. Oh gitu. Tapi kalau dengan adanya si prosesor tadi itu kan featuresnya buatnya lebih lengkap itu mempermudah lah gitu. Kalau ibaratnya pisau jadi tajamnya makin gampang lah gitu ya. Tapi betul kalau three way memang dikatakan lebih susah. Memang benar gitu. Kalau kita menghadirkan sebuah sound system three way dengan subwoofer itu adalah four way. Kalau kita menghadirkan betul-betul baik dan sempurna menurut kaidah waktu yang datang bersamaan, phase, fase segala macam, itu memang punya effort yang luar biasa. Luar biasa dan lama ya. Makanya kalau lagi tuning tuh kayaknya kalau lagi event gitu, sampai pagi-pagi gitu. Ternyata emang harus konsentrasi dan fokus di satu mobil. Nah, saya tanya, Boy itu kan sering bermain di Pro Audio juga kan, seorang pemain musik juga kan? Iya, dulu. Nah, di situ kan mungkin pernah dengar orang menata sistem panggung kan? Iya. Nah, itu kan harus diukur kedatangan suaranya, ya kan? Ditangkap, delay-nya segala macam. Kemudian setelah ditangkap kedatangan suaranya yang harus bersamaan dengan memperhitungkan begitu luasnya di area konser itu segala macam. Kemudian fasenya diketemukan, disamakan. Biasanya kalau kita lihat di Pro Audio itu mereka memakai alat ukur kayak Systune, Smart Live, segala macam. Itu kan begitu rumit dan berjam-jam. Jadi mereka itu lama sekali. Semalaman itu. Kalau kita loading orang biasanya kan kita event Sabtu kan. Itu dari Jumat pagi udah bang-bung terus itu sampai Sabtu pagi, Sabtu siang mau dipakai itu kadang-kadang belum finish. Iya. Dan biasanya kalau mereka mau mengukur delay segala macam fase itu biasanya malam. Iya. Malam sampai pagi mereka ukur. Ya besok paginya baru dangdung tes sound segala macam cek. Kemudian dites segala macam. Jadi itulah yang sebenarnya juga di Car Audio juga dihadirkan kurang lebih seperti itu gitu loh. Oke. Nah, cuman kembali lagi kalau kita boleh berkata jujur, installer di Indonesia khususnya memang hal-hal seperti itu tidak dipelajari secara mendalam. Karena itu sangat memakan waktu time consuming segala macam. Dan dia harus mempunyai basic teori yang bagus, jadi akhirnya kalau kesibukan dia mempelajari itu nanti dia lupa untuk cari dagang gitu. Jadi kebetulan ada dua, antara mengasah skill sama setoran dapur. Iya. Nah, ini kita balik lagi nih Komasim kan pengalaman menjuri luar biasa ya sampai luar negeri. Bahkan saya dengar sempat digadang-gadang sebagai juri favorit nih. Waduh, betul ya waktu itu juri favorit apa gimana saya nggak tahu lah. Ada yang cerita sama saya pokoknya. Nah, belok dikit soal penjurian itu kan berarti penjurian ada parameter-parameternya kayak. Jadi kalau lihat score sheet di SQL kita lah salah satunya kan tonal balance dulu. Terus ntar kalau di SQ kan ada staging imaging ya, tinggi panggung, lebar panggung, kedalaman dan teman-temannya. Terus ada listening pleasure ya, ada MBS dan teman-temannya itu. Itu sebenarnya kalau balik lagi kepada asosiasi tadi, itu kan juga punya ciri khas sendiri kan. Nah, Komasim bisa cerita nggak? Misalnya, bukan perbedaan, artinya kalau dari Komasim sendiri, soalnya kan Komasim ini juri juga, tuner juga, desainer speaker juga gitu. Lebih memilih misalnya, apakah dulu kan ada misalnya, lu kalau staging lu bagus, tonal lu susah bagus, katanya begitu. Katanya begitu. Terus lu tonal lu bagus tapi staging lu pasti biasa aja, katanya. Nah, itu kok masih bisa jelasin ya? Bisa. Dari parameter-parameter itu sebenarnya bagaimana sih gitu? Tapi sebenarnya enggak. Karena gini.
Karena kita sebagai manusia normal, kita selalu akan mengambil suatu kelebihan untuk menutupin suatu kelemahan. Ya, bukan kita ngambil kelemahan untuk menutupin suatu kelebihan. Ya. Idealnya di sound system, di audio mobil, dua-duanya itu harus bagus. Jadi selain kita bisa menghadirkan tata letak panggung, staging imaging atau soundstage segala macam, dan tonal balance juga harus bagus. Tapi itu memang agak susah seperti yang tadi saya katakan. Ya, itu kan semua based on dengan professional audio. Karena gini, karena sebenarnya sama, ya, sebuah speaker. Kita lihat tata letak panggung, ada line array, ada subwoofer, peletakan di ground floor, gitu kan, segala macam. Ya, segala macam begitu banyak yang harus disamakan waktu. Sebenarnya sama. Kita kembali lagi ke mobil. Ke mobil juga penempatannya cuma berhubung dengan drivernya yang lebih kecil-kecil. Akhirnya kita juga harus menyamakan waktu sama gitu. Sama seperti itu. Cuman permasalahannya itu ya membuat kita lebih banyak waktu untuk mentuning, menyamakan waktu, delay, waktu yang kedatangan suara yang bersamaan. Kedatangan bersamaan pada posisi tertentu berarti ya? Pada posisi tertentu, karena kita duduknya pada nyetir. Misalnya kalau kita dalam penjurian, itu kan juri hanya setir kanan depan setir kanan depan. Kalau kita untuk mobil yang ada di Indonesia ada setir kanan, di mobil di Eropa, kiri segala macam, itu hanya satu posisi. Hanya satu posisi itu setelah dapat satu posisi demikian baik, kita juga harus menghadirkan tonal balance yang bagus gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kata sebenarnya, memang sering kita dengarkan ada salah satu yang dikorbankan. Ya kan? Itu apa, excuse aja atau sebenarnya excuse? Itu excuse sebenarnya ya. Excuse ya. Harusnya ya semuanya bagus dong ya. Karena bagus. Sistem yang bagus dan sempurna ya, karena memang tonalnya bagus dan stagingnya bagus. Staging imaging yang bagus dan tonal yang bagus tidak sesimpel itu. Emang susah lah ya. Emang susah. Tapi bukannya nggak bisa. Bukannya nggak bisa, dan sangat bisa. Karena Ko Maslim sudah pernah membuktikan apalagi tidak tadi ya. Dan sangat bisa, tapi itu harus dibantu dengan alat ukur yang mumpuni, gitu, instrumen alat ukur yang mumpuni. Nah, kayak tadi kan udah kan kita bicara tonal gitu kan, komposisi, tonal, komposisi, gimana gitu. Ujung-ujungnya kan event kan, score sheet. Nah, gua dengar kemarin tuh ada event ya, Pak Ferdi ya? Ada. Yusachi. Itu Yusachi doang atau apa kemarin? Yusachi dan Icon. Oh, Yusachi dan Icon ya. Kolaborasi di event di hari yang sama. Oh, jadi satu mobil itu di juri di... Oh, enggak. Jadi ada event Yusachi dan Icon. Mereka terpisah. Oh, eventnya terpisah tapi berkolaborasi di lokasi yang sama. Lokasi dan tanggal yang sama. Oh gitu. Lu ikutan kemarin? Ikut. Di dua-duanya, di Yusachi dan Yusachi aja. Yo, Yusachi aja. Lu ikutan berapa mobil kemarin? Kebetulan turun 2. Turun 2 mobil. 2 mobil di Yusachi di 2 kelas. Kelas apa itu kemarin? Iya. Di kelas 3K dan 2 Unlimited. 3K dan 2 Unlimited. Dan dapat piala? Dapat 1 dan 2. 1 dan 2, satunya di mana? Di 2 Unlimited. Oh, 2 Unlimited. Ya. Yang ini 3K-nya juara 2. Oke. Nah, tadi kan 2 Unlimited menarik. Tadi gue nanya ke Ko Maslim 2 dan 3 kan. Nah, di yang 3K Unlimited-nya kebetulan mobil 2 juga. Oh, mobil juga. Oh, barusan mau gue nanya, itu bagusan mana tuh? Oh, jadi ternyata si 2 mobil itu mobil 2. Yang 1 3-way malah. Enggak, maksud gue di 2 mobil itu 1 2-way dan 1 3-way. Oh. Cuman yang 2-way ikut 2 kelas. Oh, ikut 2 kelas. Malah dia yang dapat itu. Yang dapat. Oh, itu berarti juga mematahkan dogma bahwa 3-way juga belum tentu harus, maksudnya bisa lebih bagus, kepedean juga nggak bisa juga ya sebenarnya. Ya. Oh, gitu. Nah, terus kan tadi udah bilang kan segala macam, pilih speaker dulu gitu ya segala macam. Gimana dengan hal-hal lain? Dulu nih, kalau zaman dulu, waktu zaman awal-awal gua ngedalamin di Car Audio tentunya ya, itu lagi perpindahan tuh waktu itu. Perpindahan dari fanboynya pasif nih, pindah ke fanboynya aktif. Waktu itu ada EQ yang 30 band yang bulat-bulat tuh gitu kan, kayak gitu kan. Analog gitu kan. Sayap kiri bilangnya, wah, nggak bisa pakai EQ gitu. Suaranya jadi kaleng, cempreng-cempreng apa segala macam, nggak alami apa segala macam. Tapi yang sayap kanan bilang, wah nggak bisa dong, praktis. Lo
nonjolnya di mana frekuensi, ya pakai EQ aja turunin. Kurangnya di mana jurangnya itu ya kita naikin gitu kan. Nah, maksud gue selanjutnya itu kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan gue perhatiin banyak hal-hal yang sifatnya minor kayak misalnya kabel gitu. Apa tuh tata letak apa kayak misalnya tuning device kayak mungkin kayu atau apa, kadang-kadang sampai bahan solderan pun segala macam gitu kan, bahan solderan. Bahkan gua lihat di sosial media sampai baut bahan tertentu gitu. Misalnya kan, wah masa lu car audio udah 100 juta, bautnya besi, bautnya ini gitu, dianggap secara, karena car audio menurut gua banyak juga yang bilang mata katanya jahat katanya gitu. Jadi mata juga harus di sampai ada waktu itu kan sempat blind test hearing gitu kan segala macam. Nah, Ko Ferdi bisa jelasin nggak sepenting apa sih si upgrade yang lain-lain itu di dunia, di dalam sistem, apalagi kalau kita kaitkan dengan sistem yang buat tanding ya. Apakah emang kabel itu sepenting itukah gitu, ataukah sistemnya harus benar dulu bahwa kabelnya gimana? Kalau menurut gue sih yang penting itu ya malah tuningan dulu ya. Tuningannya dulu. Oke. Tuningan harus benar dulu gitu. Kabel dan yang lain-lain itu kan hanya membantu. Oke. Jadi kalau membantu, kalau bahannya jelek tetap jelek gitu. Iya, kalau emang tuningannya nggak bener mau pakai tuning device atau segala macam juga nggak bakal efek. Gitu. Harus dibedakan antara audio klinik sama audio klinik. Audio klinik. Iya. Jadi KLINIK. Sama audio klinik. Klinik. Iya. Kalau banyak yang tuning gitu. Audio klinik gitu. Klinik gitu. Oke, Pak Ferdi. Ya. Tadi kan ngomong klinik dan klinik nih. Lu masuk aliran klinik apa klinik? Klinik lah. Yakin lu klinik? Yakin. Beneran? Bener. Gue pernah lihat mobil lo yang aneh-aneh gitu, gak pernah ya? Gak pernah ya? Jadi klinik nih ya? Pasti. Kenapa gak klinik? Ya secara estetika juga gue lebih suka, gak suka yang macam-macam sih. Polos-polos aja gitu ya? Yang normal-normal aja. Nah, belok dikit berarti lu klinik nih. Lu kan berarti di klinik udah sering juara lagi kan? Tapi di mana-mana kalau polos-polos pasti suka dia. Oh yang polos-polos suka ya? Boleh juga nih. Sampai langsung gitu. Nah, lu kan klinik tadi. Lu kan berarti sering tanding dong. Sering menang ya, pernah kalah juga segala pastilah gitu ya. Nah, lu pernah nggak ya dalam satu penjurian apapun itu asosiasinya, siapapun jurinya, lu pernah nggak mendapatkan penilaian yang tanda kutip menurut secara subjektif lu itu nggak terlalu memuaskan nih? Gue rasa nih center gue bener di sini, kenapa center gue di minggir gitu? Nah itu lu waktu itu protes sama dia, penjelasannya gimana tuh? Enggak, kalau kita sering ikut kontes ya pasti ada aja gitu loh, beberapa ketemu juri-juri seperti itu pasti ada. Ada aja. Nah terus untuk menghadapinya lu gimana, kan nggak semua orang bisa terima kan sebenarnya? Ya sekarang balik lagi gini, kalau memang kita yakin dan si juri juga yakin, kita protes pun juga kadang-kadang ya percuma juga gitu loh. Gitu ya. Tapi lu pernah protes? Pernah. Terus tapi terkadang gini loh, gue pernah ngikutin ya, ada di beberapa asosiasi, ikut sampai mungkin 4 kelas di mobil yang sama. Oh 4 kelas di mobil yang sama. Mobil yang sama. Oke. Di 3 juri bilang gak ada masalah untuk staging imaging, tapi di juri yang 1 bilang ada masalah. Oke. Jadi ketahuan kan, jadi secara ininya. Oh juri ini mungkin agak sedikit gimana? Gitu sedikit beda lah cara menjurinya mungkin gitu ya. Oke. Tapi kan bisa jadi kan di 4 asosiasi itu kan score sheet dan software juga beda. Enggak, kita ngomong di asosiasi yang sama. Oh, di asosiasi yang sama. Di asosiasi yang sama, di event yang sama, di hari yang sama. Oke, tuningan juga lu nggak rubah lah sebenarnya. Nggak rubah. Oke, tapi ya kalau udah kayak gitu terimain aja ya. Ya udah. Mau ngapain lagi ya, namanya tanding lah ya. Oke, Ko Maslim. Kan Ko Maslim kan pengalaman banget ngejuri kemana-mana ya. Kan pasti ada aja lah mungkin kalau tebakan saya, ya nggak semua puas sama penjurian Ko Maslim gitu. Ada yang nanya lah, tahu itu orang mana kan pasti ada aja yang nanya. Pengalaman Ko Maslim, pernah nggak sih ada peserta yang protes dan tanda kutip tidak puas dengan penjelasan, kok kenapa skor sheet saya begini, kenapa begitu? Pernah nggak pengalamannya Ko Maslim? Pernah bisa cerita nggak? Ya, di kontes dalam penilaian selalu ada pro kontra ya. Pasti itu. Pasti ada. Sejauh mana kita ini bisa menjelaskan hal-hal yang masuk ke nalar atau masuk akal gitu loh. Oke. Ya, itu sejauh ini ya saya bersyukur bahwasannya
selama saya jadi juri ini belum ada yang proses secara langsung kepada saya gitu, di depan Belum saya. pernah ada yang protes secara langsung. Yang Iya, tapi kalau di direct belakang, gitu, di ya belakang kita nggak tahu lah. nggak tahu lah. Itu pasti selalu ada lah. Kalau di belakang Saya pasti ada, berpikir. tapi yang langsung Karena- direct ke Komasi. Iya, karena gini, selalu peserta itu selalu keinginannya itu bahwasannya bahwa sistem dia ada yang terbaik. Pasti. Walaupun salah gitu loh, Iya, ya iya. kan? Walaupun salah. Dan tidak ada lah orang yang mau di nomor duakan Iya, istilahnya pasti. Jadi pro kontra itu saya rasa ya sangat wajar, ya sangat manusiawi saya rasa. Gitu Nggak ya. masalah Tapi ya sejauh. selama ini kan berarti Komasim tanda kutip secara juri kan ya mampu menelanjangi lah, ngebacain sistem orang. Lu kalau saya sempat ngelihat beberapa kali Komasim ngejuri itu kan suka ngebaca potongan frekuensi begitu. Ini kamu pasti di sini, betul nggak? Manggut. Ini pasti kamu di sini kan, cuttingnya manggut. Jadi sebenarnya black belt semua ya. Ini Komasim ini kalau gua rasa nih telinganya udah kayak mix sensor nih, kayak udah RTA gitu. Wah, ini responnya begini nih gitu. Iya, Gitu ya. sejauh Nah, itu ya. Ko Ferdi nih, ke instalasi lagi nih, ke instalasi. Iya. Gue pernah bicara ya, ada satu ngobrolan yang lain lah. Ternyata peredaman itu penting, katanya. Nah, seberapa penting dan seberapa efek sih di pengalaman lo? Soalnya kan kalau zaman dulu kita peredaman kan, kalau zaman dulu tuh pertama tuh kalau saya ingat gue ada peredam yang cair tuh, Amerika ngeluarin. Terus udah gitu keluar peredam lembaran-lembaran dari aspal itu ya. Terus kalau sekarang kan peredaman udah ada karet butil gitu kan, terus ada metalnya, kadang-kadang ada karet butil, metal, terus ada kayak bahan kayak bludunya gitu, kayak kainnya gitu kan. Terus bahkan ada peredam yang bahannya enteng banget yang kayak kapas gitu yang warna putih gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah pasti gue tebak toko selevel lu pasti udah pakai semua lah. Nah, itu pengalaman lu efek peredaman itu bagaimana untuk hubungannya dengan kemudahan tuning? Ujung-ujungnya mungkin kalau di pertandingan ya efek menang lah gitu. Itu gimana, bisa cerita nggak lo? Sebenarnya kalau peredam itu kita bilang sangat penting ya untuk di mobil ya. Karena satu dia untuk mereduce juga yang namanya getaran. Oke. Terus sedangkan peredam itu sendiri kan banyak macam karena banyak fungsinya. Untuk apa? Fungsinya beda-beda gitu ya. Beda-beda. Ya, Oke. saya tambahkan. Peredam itu sebenarnya terbagi 3 ya. Ada yang peredam panas, Oke. peredam getar, sama peredam suara. Betul. Oh gitu. Nah itu panas, getar, dan suara itu tadi di bengkel pasti pernah pakai semua kan? Itu apakah seefek itu? Contoh misalnya kita ngomong mobil yang murah lah, misalnya gua langsung sikat aja LCGC lah. Itu gua anggap walaupun gua belum pernah bongkar, gua anggap itu nggak akan ada peredam ya. Betul. Dibuka itu ya kalengan gitu kan segala macam. Nah ketika anggap kan berarti kita nggak ngomong audio dulu nih. Berarti langsung ketika ada peredam getar dipasang instalasi di titik-titik tertentu atau bahkan semuanya, itu apakah getarnya reduksinya langsung terasa? Terasa banget. Di tol langsung senyap gitu ya. Berasa. Jadi ketika sistem audio masuk, ya berarti tuningnya akan lebih gampang kan? Betul. Nah, pengalamannya ada juga. Ada pernah yang bilang beberapa peredam itu bahkan saya nggak tahu apakah ini efek negatif atau positif, tapi ada membuat respon frekuensi kabinnya itu jadi berubah, betul nggak sih? Ya. Jadi kadang-kadang tadinya malah nonjol di sekian hertz gitu, tapi gara-gara diredam nggak diapa-apain, jadi lebih tenang. Atau bahkan sebelumnya ngejurang gitu, drop, tapi gara-gara diredam malah lebih naik apa gimana? Betul nggak seperti itu? Betul. Oh, jadi ya peredam itu apa ya? Ya penting juga seperti tadi ngomongin Komasim sama Ferdi speaker itu tadi ya. Nah, tapi gini, sebelum disambung, yang perlu saya tambahkan, peredaman itu tidak seperti dalam hal pemikiran-pemikiran awam. Oke. Bahwasanya mereka memasang peredam itu mobilnya akan senyap 100% dan hening banget, itu tidak bisa. Nggak mungkin lah. Jadi karena gini, peredaman itu hanya bisa meredam sekian dB. Dari kalau di mobil itu dari sekitar 6 dB ke atas seperti itu. Oke. Kadang-kadang ada pertanyaan yang lucu dan konyol. Iya. Mereka bilang kalau setelah saya pasang peredam, sound system saya ini jangan di luar kedengaran sama sekali. Nah, artinya apa? Kalau sound system itu, jadi gini, itu kan ada in dan out kan? Ya. Ada suara masuk, ada suara keluar. Dalam secara akustikal. Jadi artinya kalau suara di dalam mobilnya itu tidak bisa keluar sama sekali, artinya suara klakson dari mobil yang lain atau klakson dia sendiri juga nggak bisa masuk dong. Iya.
Artinya itu kan berbahaya, apalagi kalau nggak dia dengar gitu kan. Jadi dia berhenti di sepur kereta api. Ning nong nggak kedengaran. Iya, dengerin Sound audio. sistemnya bagus dengaran. Jadi sebenarnya mereduksi itu sekitar berapa dB tadi kok? 6 Maksimal dB 6 dB lah ya. 6 dB ya. Itu ya sebenarnya udah sangat udah bagus, udah cukup ya. Karena gini, setiap artinya gini. Kalau di dalam ilmu power amplifier, tenaga power, artinya kalau kita melipat gandakan power, katakan ini power 1000 watt, ya, kita melipat gandakan jadi 2000 watt, kenaikannya itu adalah 3 dB. Oh, setiap 100% daya kenaikannya 3 dB. Teorinya itu 3 dB. Artinya seberapa menghemat power kita kalau itu sudah direduksi 6 dB. Oh, oke. Jadi kebutuhan power wattnya juga tidak terlalu begitu besar kalau peredamannya bagus. Iya. Nah, ini peredam bagus banget. Nah, selanjutnya adalah tadi kan kita udah yang si klenak dan klinik tadi kan nyinggung masalah kabel juga kan, walaupun saya anggap itu perubahan minor. Cuma kan kabel kalau saya perhatikan tuh zaman sekarang itu kan nggak kayak zaman dulu lah ya. Banyak eksotik ya. Iya gitu, kabel-kabel eksotik. Tapi maksud saya gini, kita ngomong basic dulu, kabel basic. Emang mau tanya dulu nih Ko Ferdi. Kalau kabel yang full chopper apa sih? Tembaga ya? Tembaga. Yang full tembaga kan ada campuran tuh kadang-kadang pakai aluminium apa segala macam. Bahkan sekarang di kabel listrik pun udah nggak pakai tembaga saya lihat. Malah pakai aluminium kalau di listrik ya. Jadi kabel itu putih. Listrik nggak bisa. Listrik itu kalau kemana saya baru bongkar kok di sistem di kompleks saya itu kabelnya warna putih, bukan kabel warna merah lagi. Kalau di kabel tegangan tinggi itu sama sekali tidak boleh memakai bahan campuran aluminium. Nah, kalau itu warnanya putih. Jadi mereka bilang kalau itu sekarang akan menjadi oksidasi, menjadi kapur. Betul. Nah, itu yang terjadi di kompleks saya. Jadi si kabel itu kabel putih itu ibaratnya tanda kutip lapuk lah, tadi teroksidasi segala macam. Ini diremajakan. Emang begitu. Tapi belok dikit, kalau untuk kabel itu apakah kalau di kabel speaker, kita ngomong kabel yang basic ya kok ya, kabel yang bukan yang eksotik, kabel-kabel biasa gitu. Itu kandungan chopper itu semakin murni apa mempengaruhi suara ataukah tidak? Satu. Yang kedua, apakah ibaratnya AWG-nya ya, ukurannya ya. Kan kadang-kadang ngomongnya sekian AWG padahal pas dipegang kayaknya nggak sekian AWG, kayaknya lebih tipis gitu. Itu sebenarnya gimana sih? Benar nggak kayak gitu? Pakai pure copper ya, tembaga murni pasti ada ngaruhnya. Ngaruhnya lumayan besar. Gitu. Dan Ko Ferdi dalam praktek sehari-hari itu ngebedain ada gitu ya? Ada. Itu biasanya kayak apa? Biasanya kelihatannya apakah kalau di subwoofer bassnya lebih kerasa atau gimana? Lebih solid kali ya. Untuk ini dari tegangannya. Tegangannya, itu kalau pure copper ya. Jadi lebih yang loss tenaganya itu lebih nggak ada gitu kalau mungkin gitu ya. Ya, transmisinya lebih murni gitu ya. Dan di tembaga itu kan juga ada kategori. Betul. Kelas-kelasnya gitu ya. Kelasnya yang biasa disebut dengan 3N, 4N, iya, betul. 5N, 6N, 7N sampai sekarang yang paling tinggi itu adalah 7N. Oh, jadi angka makin tinggi, N-nya itu berarti kualitas tembaga makin bagus dan kemurniannya makin tinggi. Iya, dan ada jenis yang OFC dan OCC. Berbeda-beda. Gitu. Jadi ya kembali lagi, semua kembali kepada sumber kebutuhan lah. Kebutuhan. Jadi seperti begini. Misalnya kalau ya kembali kepada matching system, istilahnya matching system. Jadi sistem itu kita match dengan apa, yaitu harus matching system dan disitulah peranan installer itu yang sangat berperan tinggi gitu ya. Maka di situ untuk mematching system itu mahal ilmunya sebenarnya. Jadi misalnya gini, kalau katakan sebuah Twitter itu liar gitu ya, di frekuensi tinggi gitu ya. Kalau sudah tahu Twitter ini liar, kita pakai dengan kabel-kabel yang luar biasa bagus, yang transmisinya makin loss gitu ya, makin lepas gitu, makin lepas, makin tajam, makin gak-karuan. Mungkin bisa aja kalau kita mungkin di toko listrik kita beli beli kabel speaker yang murah yang mungkin 1 meter 10.000 atau berapa begitu pasangkan jadi adem. Jadi match kan? Iya. Mungkin bisa seperti itu bahkan ya. Mix and match istilahnya. Mix and match. Nah, tadi Ko Maslim
udah nyinggung soal eksotik nih, menarik banget. Kalau saya bandingkan di mobil, sekarang kan industri mobil bensin ya, terutama bahan bakar minyak itu kan terpukul dengan adanya industri otomotif hybrid, dan terpukul lagi dengan industri otomotif elektrik motor dengan adanya Tesla segala macam. Jadi kalau dulu untuk dapat mobil kenceng banget kayak misalnya kita Bugatti Veyron deh gitu kan, 0 sampai 100 di bawah 4 detik gitu kan segala macam. Iya. Dengan harga yang seperti itu kan Bugatti Veyron. Nah, sekarang Tesla untuk 0 sampai 100 kurang lebih cepatnya sama dengan Bugatti Veyron, harganya jauh di bawah gitu. Nah, kalau kita analogikan ke car audio, kan tadi ada kabel eksotik gitu kan. Nah, emang peran kabel eksotik itu apakah begitu? Artinya untuk mendapatkan, ketika misalnya kita mix and then match udah semua segala macam tuning udah benar gitu kan. Nah, si kabel ini menjadi faktor finishing yang penting gak sih kok kalau maksud saya? Yang tadi berkaitan sama kabel eksotik ya, karena harganya kan emang luar biasa nih. Per meter bisa sekian juta, apalagi itu teknologi macam-macam kan. Ada yang aktif dililit ini, itu bahannya begini begitu. Kalau pengalaman Komas ini bagaimana? Iya benar. Itu sangat berguna sekali dan tepat guna. Di mana kabel itu kita pergunakan di mana gitu istilahnya. Kalau kabel itu kita pergunakan di ruangan yang di home audio yang begitu kedap suara dengan akustik yang demikian baik, tentu kabel-kabel eksotik itu akan mengeluarkan karakternya sendiri dan kita bisa mendengarkan perbedaannya gitu. Tetapi apakah kabel eksotik itu kita penempatan di mobil yang begitu banyak noise ya, yang noise-nya mengalahkan daripada eksotiknya gitu. Ya, di mobil itu kan sebenarnya ada engine noise, ada road noise, ada wind noise segala macam. Walaupun peredaman kita sudah gila-gilaan, ternyata kan seperti tadi saya singgung di depan nggak bisa 100% kan, seperti itu. Dan kembali lagi, apakah perlu untuk di mobil kita memakai kabel-kabel yang eksotik yang harganya luar biasa mahal, bahkan juga ada yang sampai ratusan juta. Jadi di mana kita harus bijaksana dalam hal segala sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang dibikin itu tentu akan ada plus minusnya. Ya selagi plus itu di mana kita tempatkan itu, di mana kita pergunakan. Tapi kalau yang plus itu kita gunakan di environment yang banyak minusnya, tentu tidak akan banyak efeknya. Nah berarti saya simpulkan seorang Mas Lim Januanto ya kurang inilah ya, kurang setuju dengan kalau di mobil berarti eksotik gitu ya. Ya bukan kurang setuju ya, saya sebenarnya menganjurkan memberi suatu masukan secara logika karena environment itu kan banyak faktor gitu. Tapi bukan berarti kata bahwa untuk di mobil kita memakai kabel-kabel asal-asalan. Ya nggak juga begitu yang CCA, copper clad aluminium itu segala macam, tentu itu kan akan menghambat suara. Pasti. Kemudian juga bahaya juga terhadap oksidasi, panas, ya jangan-jangan nanti mobil terbakar gara-gara itu. Gitu. Nah kalau ke Ferdi, dalam sejarah install, lo kabel paling mahal apa yang pernah lo pakai? Jangan merek, harga. Kabel apa nih? Ya kabel RCA deh. Per meter atau harga berapa gitu? 10 juta? 8 juta. 8 juta ya. Wih. Udah per meter. Lu pakai berapa meter tuh? 2 meter per. 2 meter per. Berarti 2 kayak 2 gitu. Iya. 4. Total ya. 1 meter per 8 juta. 1 meter per 8 juta. Lu pakai 2 meter. Ya berarti 16 juta lah ya. Iya. Wih, boleh juga ya. Kalau kabel speaker yang paling cihuy, paling mahal pengalaman install 10 juta juga? Enggak, sekitar 400 sampai 500 ribu per meter. Dan satu mobil berapa meter? Sekitar 25 meter kali 500 ribu. Jadi 12 juta. 10 juta. 10 jutaan ya? Wih, boleh juga ya. Tapi dalam pengalaman lo itu, si customer ya merasa itu request dari customer. Oh, request customer. Bukannya kita yang tapi lu balik lagi ketika lu install, efeknya gimana lu pas tuning nih? Wah, emang ternyata kabelnya emang cengli nih apa gimana? Ya emang ya ada balik lagi gitu. Ada duit dari bohong ya. Ya, tapi semua gini, semua kita bisa kita tuangkan dalam persentase. Iya. Nah, duit sekian
persentase kenaikannya berapa persen. Oke. Kalau misalnya duit yang dikeluarkan sekian, persentase naiknya cuma sekian, itu worth it apa enggak gitu. Iya. Nah, karena gini, pada suatu sistem yang mentok yang sudah bagus sekali, ya kan, penambahan itu yang esotik itu kenaikannya itu persentasenya tidak banyak. Gitu ya. Apa mungkin lebih bijaksana kalau untuk di mobil ya karena kita tahu ya butuh, kalau yang suka nyetel lebih kencang, kenapa enggak budget itu kita keluarkan buat speaker yang lebih baik atau buat amplifier yang wattnya lebih besar gitu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kan tadi ngomongin kabel nih. Gue pengen nanya sekarang soal ya audio bagian dari gengsi dong. Ada gaya hidup kan. Iya. Lebih banyak gengsi. Itu gengsi lah pasti kan. Tapi ya ketika sudah masuk ranah gaya hidup itu biasanya sesuatu yang ngegorengnya emang lebih enak kan. Nah, gaya hidup ujung-ujungnya pasti pembuktiannya salah satu lah pembuktiannya adalah di kontes dong. Nah, kontes ini kan rata-rata kalau gue boleh simpulkan kan biasanya Ko Ferdi ya pembagiannya by kelasnya by harga ya biasanya ya. Budget lah misalnya 3K gitu kan. 3.000 banyak anggaplah US dollar lah. 3.000 US dollar kan berarti kali 15.000 45 juta lah ya, 45 juta. Terus di atas 6K gitu kan. Dari 6K ke FFA tuh ada lagi nggak sih kelasnya? Enggak ya? Biasanya dari 6K langsung ke FFA enggak ya? Ada di atas 6K ada 8K juga ya biasanya ya? Sekarang yang 3 ada dari 6K ke FFA kan ada yang 8K. Ada 8K. 12, 25. Oh, jadi sebelum FFA tuh dari 6K ada banyak 8K, ada 12K gitu ya. Oke. Nah, maksudnya gini. Dari pengalaman. Nah, Ko Ferdi sendiri ikutnya biasanya di kelas apa nih? Yang banyak deh. Yang kemarin berarti apa 3K apa berarti? Kelas bawah. 3K sama 6K lah gua anggap lah ya. Kemarin sama 2 Unlimited berarti sama 2 FFA. Oh, 2 FFA ya. Nah, anggaplah ya 2 FFA ya 3K, 6K 2 FFA lah gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada hubungan langsung nggak sih kita ngomongin secara kualitas ya? Kita nggak ngomongin tonal lah, tonal yang lebih sangat subjektif. Kita lebih objektifnya di staging imaging. Mau nanya nih, kalau dari installer, hubungan apa? Apakah stagingnya 3K sama staging 6K sama staging yang FFA 8K FFA gitu, itu sama nggak sih stagingnya? Sama. Oke. Untuk staging imaging saya rasa kalau emang mobil bener ya, mau 3K 1,5K pun, yang entry level 2 pun kalau bener ya bener gitu. Bener gitu loh, mutlak karena mutlak ya posisi di tengahnya situ gitu ya. Gitu jaraknya segitu. Sedangkan kalau tonal kan agak-agak ya betul, agak ada subjektifnya lah gitu ya. Tapi kalau staging imaging itu yang tipe murah sama tipe tinggi itu kurang lebih sama lah. Jadi senternya di situ gitu kan. Lebarnya ya harus segitu gitu. Sorry boy, gue potong sedikit boy. Jadi gini, ini gue ngalamin di gue sendiri ya. Itu waktu mobil gue sendiri itu kalau dibajetin budget 4K. 4K kalau kali 15 juta 60 juta deh ya. 60 juta betul. Tapi gue ngikut ke 48, 12, 25 bahkan ke FFA. Jadi naik kelas tuh mobil ini nge-full ke atas gitu ya. Terus nge-full ke atas. Dan sempat beberapa kali tembus semua gitu loh. Karena prinsipnya gini, mobil gue bener gitu loh. Kalau masalah tonal kan subjektif tadi. Iya. Yang penting benernya dulu secara. Jadi staging imagingnya on position semua gitu ya. Secara teknikal mobil gue gak ada miss. Waktu. Gua kan begitu makanya pede naik ke atas. Gue yakin gitu loh. Jadi black belt semua sebenarnya kalau kita bayangin ya, mungkin karena kita udah main di audio lah gitu. Jadi kalau posisi itu biasanya kalau namanya ketinggian stage atau stage height itu biasanya ear level kok ya? Eye level ya segini gitu. Jadi suara itu harus di mata gitu tingginya. Jadi kalau misalnya kita menghadap kaca ya di mata kita itu audio itu harus tinggi itu satu. Terus kalau misalnya yang staging itu pembagiannya biasanya 5 posisi itu ya. Jadi kalau posisi kita di kanan, posisi kanan, terus kanan tengah atau right center itu di tengah-tengah dashboard, left center dan left betul ya, Itu kalau batas kanan terjauh dan kiri terjauh ya si pilar itu atau dianggap
melebihi pilar gitu ya? Iya, kalau melebihi pilar ya melebihi pilar angkanya lebih tinggi gitu ya. Poinnya lebih tinggi. Nah itu mungkin ntar Black Belt semua bisa dengar mobil temennya atau mungkin coba-coba sendiri apakah tingginya segimana dan lebarnya itu mungkin itu yang basic ya biasanya gitu ya. Nah balik lagi itu ketika sama yang namanya stagingnya berarti lu kan pede kan dalam mobil itu gua pede nih. Jadi ketika lu nge-fur ke atas biasanya kalahnya tanda kutip kalahnya ya nilai minusnya itu biasanya di tonal karena emang barang murah lawan barang yang tanda kutip lebih mahal lah gitu ya. Itu duit udah ngomong lah di situ ya. Oke. Nah itu di pengalaman itu ya orang-orang yang pemilik mobil atau installer yang kelas-kelas mahal ini ketika lo ikutan dia ada pernah coba dengar mobil lo nggak? Ada. Terus mereka komennya gimana Pak untuk staging kan stagingnya posisinya kan udah keluar result ya kan kalau langsung keluar kan itu mereka mengakui juga gitu. Ngakuin. Emang stagingnya benar gitu. Benar. Oke. Jadi dulu sempat ada guncingan juga ya kita ya. Oke, gunjingannya seperti apa tuh biasanya? Macam-macam lah, kenapa bisa menang di kelas atas pada budget sekian gitu kan. Oke. Ya silakan denger aja gitu loh. Kalau ada salah ya. Ya silakan protes ke kita. Ya gitu ya. Gitu. Tapi prinsipnya tapi begitu mereka denger keluar yang kepala. Ya prinsipnya memang on position lah. Kita ngomong staging imaging dulu ya yang pasti yang itu eksak banget sih kok ya. Gitu. Soalnya kan kalau dulu saya inget banget tuh tahun berapa tuh yang sempat ribut yang apa? 7 gram ya gitu ya. 7 gram. Ayaska tuh 7 gram. Terus kalau Emma itu dulu apa 5 piano ya. 5 piano. Deng gitu kan. Kalau drum itu lebih 7 itu lebih posisinya lebih banyak berarti ya. Lebih banyak ya. Kayak gitu-gitu tuh berarti on position semua tuh berarti. Anggaplah seperti itu berarti ya. Oke. Nah, nih biasanya lo ya tanpa harus ini kalau mau tanding, tuning gitu ya. Kendalanya tuh apa sih biasanya kalau tuning tuh? Maksudnya kita anggap mobil 3-way, 2-way, kabelnya udah benar, instalasi udah benar, semua segala macam. Waktu lu tuning itu sebenarnya kendalanya apa sih? Soalnya kan gue lihat ya teman-teman tuh kalau udah tuning ya, kalau misalnya kayak di gue event gue gitu kan, mobil masih urutan nomor 10 lah, baru penunjuk nomor 1. Itu 1 sampai 10 anggaplah satu mobil setengah jam. Itu kan berarti 5 jam tuh. Itu install 5 jam di dalam mobil terus. Iya. Terus gitu. Gue pengalaman di mobil gue, walaupun gue bukan installer, gue telepon Komas Lim, itu biasanya frekuensi liar. Kamu tenang di sini 2 dB minus, ini 3 dB. Dia kamu dengar kayak gitu kan biasanya Komas Lim lah. Lo pakai butterboard nih begini ya, sotoy banget gue padahal klik doang. Gue dengerin, makin lama gue dengerin, makin kacau. Jadi kalau gue ini versi gue, makin lama gue tuning, makin gue nggak ngerti. Gila nih gue bilang, gue balik lagi. Akhirnya balik lagi. Yang awal aja di preset 1. Nah kalau lu gimana nih? Biasanya sih kalau mau kontes itu kan kita udah jauh-jauh udah prepare ya. Udah prepare. Oke. Jadi emang nggak langsung besok tanding tuning sekarang nggak ya? Itu berapa lama bisa prepare itu? Bisa dari 1 bulan sebelumnya. Oh bisa 1 bulan ya? Bahkan lebih mungkin ya? Bisa lebih ya? Itu tuh dalam sebulan tuh berkala gitu, 2 hari sekali datang, 3 hari sekali datang atau gimana tuh biasanya? Berkala ya? Oh, di sela-sela kesibukan gitu ya, pokoknya tuning lagi. Tapi tidak terlalu kemungkinan juga ada sekali-sekali on the spot. Oh gitu ya? Iya. Nah, oke. On the spot. Nah, ini kok. Saya mau ini. Kalau pemahaman saya kan, dulu kan zaman-zaman belajar waktu SMP SMA kan, belajar fisika sederhana tentang suara gitu kan. Kalau malam-malam, itu kerapatan udara lebih dingin. Itu artinya molekul lebih padat, kelembapan nisbi. Berarti transmisi suaranya karena padat, udaranya transmisi suara lebih gampang. Itu kenapa suara malam-malam lebih gampang terdengar dibanding siang gitu kan. Itu boleh nggak gua klaim bahwa penjurian yang malam ya itu lebih enak atau lebih diuntungkan lebih dibanding udara panas kayak siang-siang gitu. Betul nggak Pak Mas? Iya. Karena gelombang suara sama gelombang cahaya kan tidak bertabrakan kan. Gitu ya? Iya. Oh jadi pokoknya kalau yang malam ya pokoknya udah lebih dingin, lebih malam gitu. Ya, pasti lebih enak. Lebih enak. Karena pertama lebih hening, gelombang cahaya sama gelombang suara, kecepatan suara di udara kan nggak bertabrakan. Kemudian juga lebih nyaman, lebih adem. Satu pertanyaan.
kuntilanak pernah keluar di siang hari? Silau, men. Nggak, ya? Silau. Berarti artinya nggak pernah kan? Nggak pernah. Berarti lebih nyaman di malam hari. Di malam hari. Iya. Oke, berarti kuntilanak itu adalah si Karaudio ini. Kata Karaudio. Karaudio kuntilanak nih. Nah, maksudnya, nah, tapi maksudnya gini, itu kan dulu pernah ya bikin event. Jadi karena kebetulan spot di luar, jadi ada satu venue nih dulu tuh, spot di luarnya itu ternyata tiba-tiba dadakan nggak bisa kita pakai. Kenapa? Karena ada genset, terus dipakai ada acara kecil lain gitu. Jadi berisik kan, kita nggak mungkin lah. Oh ya, itu pengaruh. Pengaruh kan? Nah, akhirnya kita taruh di basement kan. Kita taruh di basement. Itu yang protes ke saya belum pertandingan itu ada mungkin 3-4 orang. Boy, nggak bisa nih basement. Lu kan bilang waktu itu outdoor. Gua tuning nih buat outdoor gitu. Apa SQL? SQ. Oh, SQ. SQ. Ini lebih sempit nih segala macam. Gue ingat banget di Surabaya. Gue diem gimana nih ceritanya. Terus akhirnya gue kumpulin nih masyarakat Karaudio Surabaya dikumpulin. Bos, ini kan force major. Waktu kita cuman hari ini buat tanding sama besok. Kalau misalnya kita tetap maksain di situ, ya sih nggak apa-apa. Asal bisa perang tuh sama genset. Serah ya. Mau perang sama genset atau mendingan kita ngalah dikit di basement dengan alasan udaranya lebih sempit apa semua, saya bilang begitu kan. Akhirnya mereka rapat-rapatnya akhirnya diputuskan lah mau. Tapi emang betul nggak sih kok seperti itu? Kalau pengalaman ya, pengalaman. Iya. Apakah itu masuk polemik? Apa klinik gitu? Enggak, sebenarnya ada. Jadi gini, kecepatan rambatan suara di udara, itu kan tergantung pada ketinggian air laut ya. Batas atasnya gitu ya. Batas atas dan kemudian juga temperatur ya. Temperatur betul. Temperatur. Jadi di situ ada pengaruh. Jadi untuk kecepatan rambatan suaranya gitu ya. Suara. Jadi boleh dibilang. Jadi kalau boleh dibilang, tapi apakah sebesar itu? Ya. Karena hanya dari atas kemudian pindah ke basement itu yang cuma berapa meter saja. Apa itu berpengaruh besar? Seperti itu. Malah mungkin menurut saya kalau di basement malah lebih tenang, lebih adem, lebih tidak ada gangguan. Lebih diuntungkan sebenarnya satu sisi yang lain gitu ya. Oke, menarik banget. Kok Ferdi nanya lagi. Tadi kan lu bilang lo kelas 3K atau 6K ngefur sampai atas nih, 8K, 12K dan seterusnya. Dan lu dapat posisi lah gue anggap gitu. Nah, boleh nggak gue klaim bahwa ketika lu naik kelas itu, lu staging imaging udah di tangan lah. Wah, posisi gue udah centernya udah bagus, lebar udah bagus, dalamnya udah bagus. Lu berarti PR lu ada mengalahkan tonal kan? Tonal itu kan berarti kalau gue boleh klaim ada sisi subjektif, berarti ada like and dislike dari sisi juri, betul ya? Kalau sukanya apa, dia backgroundnya seperti apa gitu. Berarti boleh dibilang lu juga mengalahkan ego si juri dong. Jadi akhirnya gue anggap selera lah gitu. Jadi si juri A misalnya, oh dia senengnya bass gitu. Juri B, oh senengnya mid gitu kan. Wah, piano vokal gitu disuka gitu. Nah, lu bermain di situ nggak? Maksudnya artinya ketika itu ada pasti. Jadi lu menerawang dulu nih, wah juri ini biasanya di tuning lagi, dinaikin lagi untuk juri ini. Betul gitu ya. Boy, gue ngerokok ya. Woi, sebat dulu gitu. Silakan dong, ini rokok ini off the record aja nih, kopinya udah mau pada habis nih sudah. Tambah lagi ya, tambah kopi ya. Kalau gue lagi nggak ngerokok nih, udah lama gitu. Gue ngopi aja, sebat dulu bos. Nah, Mas Cip, ini kan gue pengen lo kan tadi kan ada menyinggung soal efek pembelajaran gitu ya. Pembelajaran kan berarti dari installer juga dan juga dari usernya juga ya. Kok masih bisa ngasih tip nggak? Kita buat entry level aja deh. Ya bolehlah pertandingan gue anggap 3K ke bawah deh. Paling rendah sekarang berapa ya? Berapa K ya? 1,5 K ya. Nah anggaplah yang level bawah aja deh. Itu kan gue anggap level gemuk ya. Yang tiap orang bisa main gitu segala macam. Apa sih kok yang harus dilakukan? Maksudnya milih barang itu manajemen budgetnya gimana? Apakah pertama prosesor dulu, apa tadi bilang yang pertama speaker dulu, selanjutnya apa, terus kebutuhannya seperti apa, itu bisa di ini nggak? Kok masih kasih pencerahan lah gitu buat level semua gimana? Jadi gini, selama ini yang
masyarakat awam atau orang-orang awam itu kan berasumsi bahwa audio itu kan mahal kan. Oke. Tanda petik kan. Ya. Itu membuat mereka itu untuk upgrade sistem. Untuk kita cerita di car audio dulu ya. Kita nggak cerita yang lebih meluas. Jadi khusus car audio bahwasannya kalau car audio itu mahal, perangkat itu mahal. Karena cerita-cerita yang disuguhkan ke mereka itu kan sesuatu yang wah gitu loh, mewah. Iya. Pasifnya aja sekian juta. Apalagi sebenarnya juga media-media, car audio, medsos dan sebagainya ikut berkontribusi untuk membuat kamu menggoreng gitu ya. Hal-hal yang jadi menakutkan untuk mengupgrade sound system gitu istilahnya. Oke. Tapi artinya semua orang berhak untuk menikmati sound system di mobilnya. Betul. Yang benar lah ya, yang bagus. Yang benar. Jadi kita lihat dari mobil ATPM yang sekarang itu semuanya hampir tidak ada lagi yang tidak menerapkan sound system. Semuanya ada. Tipe termurah pun minimal ada head unit dan speaker lah ya. Iya, dalam arti kata begini. Semua orang pasti akan, walaupun dia tidak hobi, tidak bukan sebagai music lover segala macam, tapi minimal kalau dia mendengarkan musik dia pasti akan senang, suka kan? Iya, paling enggak lah minimal terhibur lah. Hanya orang tanda kutip yang freak aja aneh gitu. Ya aneh aja yang membenci musik gitu istilahnya. Semuanya. Nah, karena kalau musik kalau kita ibaratkan juga kalau air beriak, kicauan burung, hembusan angin itu sebagai sebuah musik juga. Musik harmoni. Betul. Jadi ibaratnya kan di dalam lingkungan kita yang ada semua itu kan sebuah tuh harmoni yang tercipta itu kan adalah musik untuk merasuk ke dalam memasukin jiwa kita gitu. Tapi begitu kepengen untuk upgrade sound system, yang dia suguhkan dia begitu dia mau cari referensi yang dilihat high end semua ya, harganya ratusan juta, puluhan juta. Padahal mungkin dalam maaf kata mungkin dia hanya pekerja karyawan. Dia dapat mobil mungkin dari kantor atau dapat cicilan 5 tahun lah, LCGC gitu ya. Tapi begitu dilihat, dia mundur dong. Twitternya 70 juta gitu kan. Iya, gitu. Udah setengah harga mobil. Jadi sebenarnya tugas kita di sini untuk di industri car audio kita harus memberikan pencerahan juga kepada orang-orang yang end user atau industri untuk membuat bahwasannya dengan 3 juta pun dia sudah bisa berhak, bisa happy lah gitu ya, bisa happy menikmati audio yang baik. Itu caranya kalau anggaplah 3 juta sampai 5 juta gitu. Itu apa sih? Pertama sekali tentu kalau di mobil dia sudah punya head unit kan, bawaan mobil OEM segala macam. Yang pertama kali seperti Pak Ferdi bilang itu coba upgrade kepada penggantian speaker yang lebih baik, yang mumpuni gitu. Cuma persoalannya sangat sulit mencari bagi orang awam. Ya, begitu dia masuk ke sebuah toko, pindah ke toko lain. Ini speaker ini terbaik, speaker ini bagus gitu. Ya, seperti yang sering saya bilang, speaker itu sama-sama bulat. Ya kan? Ya cuma bisa dilihat, ya kan? Sebelum dibunyikan. Ya cuman masalahnya kan, makanya saya bilang bahwasannya toko-toko itu harus menyediakan tes demo. Demo tes yang which is sekarang juga udah nggak semua toko begitu ya. Iya, jadi kalau kita disukan bulat, yang paling mata pasti akan selalu pada pandangan pertama. Love at the first sight gitu istilahnya. Ngelihat yang bagus aja warnanya gitu ya. Bagus, penampilannya bagus, itulah yang saya pilih. Padahal suara belum tentu. Padahal speaker kan adalah pengolahan begitu banyak parameter yang ada di situ kan. Dari electrical menjadi acoustic. Ya belum kita cerita TS parameter, TLS parameter. Kemudian di situ ada kandungan fase, kemudian ada kandungan impedansi. Wah, panjang banget ya pokoknya. Panjang. Kemudian untuk pembagian frekuensi antara low dan mid high di situ bisa ada aktif, bisa pasif. Siapa yang masa orang yang mau upgrade sound system, masa dia harus membaca tutorial segala macam baru beli, kan konyol kan? Kelamaan keburu habis duitnya kan gitu kan. Jadi artinya apa? Artinya di situ toko-toko minimal. Jadi kejelian juga daripada toko-toko. Dia harus bisa mencari sumber merek ini atau speaker ini walaupun harga murah tapi berbunyi bagus dan benar gitu istilahnya. Itu kan susah. Kan kembali lagi kan, maaf kata,
ini kan kepentingan bisnis. Iya. Ya kan? Dimana kalau yang satu ini yang harga modalnya lebih murah, jualnya lebih mahal, ya mungkin ini yang difokusin. Karena cuan adalah Tuhannya. Jadi intinya salah satu tipsnya adalah carilah toko yang benar yang punya demo lah ibaratnya. Ya. Jadi minimal kita tuh sebagai pembeli cuman ini warna coklat sama warna ungu bagusan mana, karena speaker bukan warna kan, speaker is suara gitu. Jadi dengerin gitu. Jadi gini, minimal kita ada tes dengar, ya. Orang awam pun yang tidak mengerti apa itu staging, imaging, stage with apalah yang istilah-istilah yang begitu hebat sampai dia takut gitu kan. Jadi gini, minimal dibunyikan istilah hebat, begitu dia bunyikan, dia kan bisa merasakan gitu loh. Dia di demonya, oh yang tadi ini kok kupingku sakit ya, dia bisa ngomong gitu. Coba yang lain nggak gitu. Wah ini adem, yang adem yang menurut dia itulah yang dibeli gitu loh, ya kan? Enak dan nyaman. Ya kan? Nah sekarang gini. Boy punya anak perempuan kan? Ya. Nah, minimal walaupun itu masih anak-anak gitu kan istilahnya. Ini aduh sound papa baru diganti loh nih speakernya, kamu dengar lebih enak. Dia pasti bisa komentar. Iya, betul. Lebih jujur lagi mungkin. Lebih jujur lagi gitu loh. Wah, yang kemarin ini Pak berisik gitu loh. Dia pasti bilang begitu kan? Nah, itu kan kejadian. Ini baru kejadian. Kejadian anak saya. Ya, semua itu kita tidak menuntut orang-orang untuk customer untuk melajari seperti itu. Hal yang paling simpel karena dia punya dianugerahi oleh sepasang kuping, mata segala macam, pergunakan, percaya apa yang dia dengar aja gitu ya. Itu. Hearing is believing ya. Wih, cakep banget ya. Gue sotoy banget sih hearing is believing. Nah, Kak Ferdi, kalau pernah nggak kalau untuk ngarahin itu sebenarnya ada orang nih, gue cuma punya budget 3 juta deh, datang ke toko lo, polosan mobil gue segala macam. Itu bisa lo ngarahinnya gimana? Kita budget minimal ya, bener-bener yang entry level banget seumur hidup belum pernah pakai karaoke audio gitu. Ini gue jelasin dulu ya. Oke. Ya seperti yang gue bilang, kalau lu punya budget segitu sih mendingan lu cari speaker driver dulu yang benar. Oke. Ya, driver dulu, nanti kalau lu punya budget lagi, lu cari bertahap. Oke, head unitnya misalnya gitu ya. Atau ampli atau ampli atau ntar butuhnya subwoofer gitu ya. Nah, itu berarti emang soalnya gini ya, gue lihat ya, kalau kita lihat speaker di pasaran, ya emang anggaplah suaranya saya anggap sama, bentuknya kan emang lebih bagus ya. Dan kalau emang kita lihat speaker OEM, mobil-mobil selevel 450 juta aja, pas dibuka, ini speaker OEM, speaker apa ini kan, kayaknya hina banget gitu kan, kertas gitu, terus enteng banget, kayak nggak ada harga terlepas dari suaranya ya. Maksudnya ya emang harusnya layak diganti sih. Saya mobil-mobil 400 jutaan itu menurut saya ya emang features kan sekarang lengkap lah, bisa Bluetooth, bisa apa. Itu dulu gitu loh. Pabrikan mobil, dia kan bikin mobil. Fungsi utama mobil itu apa? Dikendarai. Mereka tidak meriset untuk membuat soundnya demikian baik. Kemahalan lah, mau jual berapa gitu ya? Betul, karena dibuat untuk dikendarai sebagai mobilitas gitu loh. Bukan untuk mendengarkan sound system. Kalau mau mendengarkan sound system yang baik, belilah home audio, taruh di rumah, dengarkan gitu loh. Minimal kompo kan gitu kan. Ini kompo. Nah, tapi dengan adanya perkembangan zaman dengan teknologi digital yang demikian pesat, ya akhirnya pabrikan atau mobil-mobil mewah itu berlomba-lomba bekerja sama dengan pabrikan ternama di audio, misalnya Harman, misalnya Burmester. Misalnya dengan kemarin tuh ada si Arfi kerjasama malah sama Fender ya. Bose gitu. Itu akhirnya mereka menciptakan bagi riset lah ibaratnya ya. Bagi riset, dan mereka dengan multi channel system, dengan sistem digital, maka sekarang makin dihadirin suatu suguhan yang lebih baik. Jadi perhatian kepada sound system di mobil itu makin harinya makin meningkat dengan adanya teknologi digital. Tapi dia dan mereka juga pakai third party ya. Karena gitu. Jadi gini, itu nggak bisa di mix sebenarnya. Orang yang hobi dalam hal mesin, ya, insinyur mesin, ya. Kita hampir tidak pernah menemukan insinyur mesin adalah insinyur audio. Emang dua hal yang berbeda gitu ya? Bertolak belakang gitu loh. Jadi artinya gini, kalau insinyur mesin
yang suka ngoprek-ngoprek mesin itu tahu nih gimana dapat horsepower tinggi, dapat torsi gede, dapat kencang mungkin begitu di dyno tanpa mempedulikan suara yang masuk ke dalam segala macam tanpa berisik mau serah pokoknya kencang gitu ya. Kencang gitu. Iya. Kalau hal yang seperti itu kalau disuguhin audionya jadi apa? Tidak berarti apa-apa. Tidak berarti apa betul. Kalau yang hobi audio ya membuat sistem di mobilnya demikian bagus, begitu dia mau speed engine noise-nya kan sudah tinggi, ya kan, apalagi udah pakai turbo, blow up segala macam. Hancur lah udah ya. Udah ganggu kan. Hal itu sebenarnya bertolak belakang, tidak bisa disatukan. Oke, menarik banget. Nah, Pak Ferdi, lu kan sering menang. Ada hubungan nggak sih menang kalah di event ya sama Kang Taul? Artinya sama setoran dapur nih gitu. Kalau dibilang itu pasti ada. Pasti ada ya? Ada efek. Ada efek. Lu udah berapa lama sih di audio? Kurang lebih sekitar 13 tahun. Udah 13 tahun ya? 13 Ya anggaplah dengan sekian puluh piala gitu ya. Berarti emang salah satu yang customer datang ke tempat lo itu emang referensinya ngelihat, paling nggak mungkin ngelihat piala gitu kali ya. Ada dari medsos. Lihat medsos gitu. Ini kemarin menang gitu kan, penasaran gitu kayak gitu ya. Jadi emang kalau nggak ada efek nggak mungkin lah, pasti ada efeknya. Pasti ada efek. Oke. Karena bisa kita lihat dia kan 13 tahun di audio kan. Nah, aksesoris yang dia pakai ini sebenarnya kan hasil dari audio. Nah, setidaknya nimbulin kepercayaan dari customer sendiri. Gitu ya. Jadi kan ada satu pembuktian. Iya. Ya bukan anak kemarin sore lah paling kayak punya pengalaman yang benar, gue tanding keluar kandang terlepas menang atau kalah paling enggak ngebuktiin kalau berani membuktikan di kancah yang lebih terbuka ya. Waduh ini kayaknya obrolan sih. Ini Black Belt semua gue yakin nih dapat ilmu tapi mungkin bingung juga tapi senang soalnya kan istilah-istilah ada staging, imaging, tapi berarti kalau bingung-bingung nanya boleh di komen di bawah nanya aja. Mau nanya soal Komaslim, mau nanya soal Koferdi atau mau nanya apa segala macam nanti adminnya bakal jawab lah dengan jawaban yang benar dan memuaskan insya Allah gitu yang pasti. Ini kayaknya obrolan kita seru banget Komaslim, Koferdi. Thank you banget nih. Sama-sama. Udah datang di episode 4 soalnya nih rencananya kita episode akan bergulir terus. Bukan karena dia nggak ini aja. Ntar kita lebih dalam kita bahas soal speaker mungkin, soal power. Pokoknya kita di Black Talks ini selain gaya hidup kita juga inginnya ngobrolin di dunia otomotif lebih dalam lah. Karena kan kita obrolan kita lumayan lama nih dan pasti berisi lah gitu. Ya saya berharap juga bahwasannya dengan adanya Black Talks ini juga akan memberikan pencerahan supaya industri dimodifikasi dan audio ini maju lagi. Amin. Thank you banget. Gitu. Jadi orang-orang yang pengen untuk mengupdate sound systemnya, mengupgrade sound systemnya tidak perlu takut dengan istilah-istilah yang aneh-aneh itu ya. Serem-serem banget tuh kan. Itu dengan 3 juta, 2 juta. Udah bisa happy lah sebenarnya ya. Mulai dari 2-3 juta bisa happy. Iya. Gitu. Oke. Nah, tadi lupa nih dari awal biasanya gue nanyanya awal nih. Instagramnya Fox Research itu apa ya? Fox Research Car Audio. Fox Research Car Audio ya. Fox Research Car Audio pakai V ya. Fox Research pakai V. Kalau Instagramnya Glaze apa? Glaze Autosan. Glaze Autosan. Nah tuh lu perhatiin. Lu mau info terkini buat Fox Research atau Glaze Autosan, lu bisa follow. Itu juga Facebooknya juga itu kayaknya ya. Sama. Facebooknya sama. Lu bisa follow, subscribe, follow, like sama komen lah, nanya-nanya apa segala macam. Dan lu jangan lupa juga Black Pels untuk subscribe channelnya Black Experience, terus juga komen di channelnya khusus Black Talk ini buat nanya apa aja atau mau tema apa yang mau kita angkat buat diobrolin, lu bisa isi di kolom komen. Thank you banget Komaslim waktunya. Kita ngobrol salaman. Waduh, masih ngobrol salaman nih kita ya. Thank you banget Black Talk semua udah stay tune di Black Talk kali ini. Sampai ketemu di acara atau episode berikutnya di Black Talk ya. Sampai ketemu lagi. Bye.